wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani. Saya Melva Hendewi. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan membuat sebuah video project tugas mata kuliah Kemanajemen Keberlangsungan Bisnis yang akan kami buat dalam video mini vlog. Ini adalah perjalanan kami menuju lokasi The Crispy yang ada di Pekanbaru. Yuk kita langsung lihat seperti apa sih suasana di sana. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya kami sampai di The Crispy. Dari luar, tempatnya terlihat sederhana namun bersih dan cukup menarik perhatian. Suasana di sekitar juga cukup ramai, menandakan lokasi ini memang strategis. Crispy adalah usaha makanan cepat saji yang berdiri sejak 15 Juni di Pekanbaru. Usaha ini dikenal dengan menu andalannya, yaitu ayam crispy yang renyah dan berbumbu khas. Selain ayam crispy, The Crispy juga menawarkan berbagai pilihan menu lainnya seperti hamburger, sosis goreng, kulit crispy, dan beberapa makanan ringan kekinian lainnya yang disukai anak-anak hingga orang dewasa. Usaha ini dikelola langsung oleh pemiliknya dan dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas di dapur dan bagian pelayanan. Dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang khas, The Crispy menjadi salah satu pilihan favorit warga sekitar. Sejak kapan usaha The Crispy ini mulai berdiri? Mulai berdiri khusus Pekanbaru bulan Juni. Tepatnya kita prepare dari awal sekitar 15 Juni 2025. Terus apa alasan Bapak memilih usaha menjalankan ayam goreng? Ayam goreng. Alasan pertama, emang sebelumnya udah bergerak di bidang itu dan udah sedikit memahami mengenai di industri hilirnya. Sekarang masuk ke industri hulunya. Cuman alasan yang kedua adalah memang salah satu produk yang memang diharapkan tidak putus. Contoh, kalau produk lain dia hanya tergantung kesukaan. Contoh, untuk kebab atau yang lain sebagainya tergantung hobi, mau suka atau tidak. Cuman kalau ayam, orang setiap hari makan nasi. Tanggal merah pun orang pasti makan nasi. Ya itu berkelanjutan lah. Mudah-mudahan. Nanti target pelanggannya untuk Semua kalangan dan untuk jam-jam tertentu kita fokuskan lebih ke anak sekolah, untuk bekal anak sekolah. Cuman kalau ayam udah semua kalangan udah mulai. Kalau boleh tahu berapa jumlah karyawan yang ada di sini? Saat ini lebih kurang udah 20 orang. Udah 20. Mau nanya, sebagian mengelola limbah dari usaha ini seperti sisa makanan atau minyak goreng itu gimana cara? Limbah kita ada pihak ketiga yang ngambil ke sini dengan catatan mereka memiliki surat keterangan pengepul yang dikeluarkan oleh perusahaan resmi limbah. Karena limbah itu adalah berupa ampas, berupa minyak goreng, minyak jelantak bekas, itu aja limbah. Kalau limbah yang lain paling sampah dan emang ketelah item. Jadi usaha ini udah memiliki upaya dalam mengurangi sampah plastik seperti penggunaan kemasan yang saat ini kemasan masih menggunakan plastik, tapi untuk kemasan utama kita udah kertas. Untuk karyawan sini apakah sudah mendapatkan pelatihan atau pembinaan pelatihan? Pembinaan masih secara mandiri. Belum mengarah ke sertifikasi BNSP sama food safety yang tersertifikat resmi dari kementerian. Cuman bahan-bahan sertifikasi saya udah kasih karena kebetulan ketiga juga. Jadi ada materi-materi food service, food safety juga kasih sebagai. Cuman kita aja yang melatih sendiri. Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi saat menjalankan usaha, khususnya bisa bertahan dalam jangka panjangnya? Untuk ke depan, ya tantangannya mudah-mudahan nggak ada pandemi lagi. Yang kedua, mudah-mudahan kita disukai. Jadi mempertahankan tantangan cuma mempertahankan pelayanan dan rasa produk sendiri. Sebelumnya Bapak tidak tahu nggak apa itu konsep usaha keberlanjutan atau Secara pernah dengar?
Udah pernah, cuman kalau untuk pengertian keberlanjutan usaha hanya tergantung dari manajemen usaha. Contoh, dari segi keuangan, keuntungan yang diperoleh adalah dari margin produk adalah keuntungan kotor. Margin produk itu sisa margin kita akan jadikan bersih lagi. Ada lagi biaya karyawan, biaya operasional, dan yang perlu kita tekankan dan jangan sampai lupa adalah biaya perawatan alat atau penyusutan dan biaya sewa kalau kita menyewa. Dan itu yang sejauh ini yang saya pahami. Kalau itu tidak disusutkan, tidak disimpan, otomatis usaha tidak akan berkelanjutan. Dan yang paling utama lah menjaga mutu. Jadi apa harapan Bapak di masa depan dalam 50 tahun depan nanti? Terlalu lama ya, 5 tahun lah ya. Ya setidaknya menjadi brand yang diperhitungkan lah, khususnya di Riau ya. Itu aja susahnya. Udah. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami melihat bahwa The Crispy sudah mulai menerapkan beberapa praktik keberlanjutan, seperti menggunakan bahan baku dari pemasok lokal dan mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan take away. Namun, masih ada potensi pengembangan terutama dalam pengelolaan limbah minyak goreng dan efisiensi energi. Dengan menggunakan pendekatan triple bottom line, kami menilai bahwa usaha ini cukup kuat di sisi profit dan people. Namun, masih perlu peningkatan di aspek planet atau lingkungan. Rantai pasok mereka juga masih sederhana dan berbasis lokal, yang bisa menjadi peluang untuk membangun kerjasama berkelanjutan dengan komunitas sekitar. Kami berharap The Crispy dapat terus berkembang dan menjadi contoh usaha lokal yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.